Perkenalkan, nama saya Lisna dari kelas H2 dengan NPM 10120866. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 3 dengan dosen pengampu Ibu Dini Uluwiyah MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ma'rifatullah, yaitu yang pertama ahamiyatul ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Yang kedua ilat at-thariq ila ma'rifatullah, jalan menuju ma'rifatullah. Dan yang ketiga al-manawi min ma'rifatullah, yaitu penghalang jalan mengenal Allah. Sekian pembukaannya, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ahamiyatul ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah adalah usaha-usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujudnya maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa yang menciptakannya dan untuk apa ia diciptakan. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka, di antaranya yaitu 1. Al-Khalifah, bahwa Allah menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua, tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Yang ketiga, al-amnu, bahwa Allah akan mengkondisikan kepada orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu merasakan keresahan dan ketakutan. Yang keempat, al-barakat, yaitu berkah yang melimpah. Yang kelima, al-hayatun thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Dan yang keenam, al-jannah, yaitu surga. Adapun dukungan dalil-dalil yang kuat yaitu untuk mendukung pentingnya ma'rifatullah. Di sini terdapat 3 dalil, yaitu yang pertama dalil nakli, adalah dalil yang diambil dari firman Allah atau Al-Quran dan sabda Nabi. Yang kedua dalil akli, yaitu dalil yang disandarkan pada akal. Dan yang ketiga dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, pasti ia akan menyatakan tiada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Di sini terdapat dalil nakli, yaitu Quran surah Al-An'am ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidum bani wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadal Qur'anu li'anzirakum bihi wa man balag. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Artinya, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui. Katakanlah sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran surah Al-An'am ayat 19. Selanjutnya dalil akli, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi waqtilafil lail al-laili wan nahari liayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran surah Ali Imran ayat 190.
Dan yang ketiga ada dalil fitrah, yaitu dari Quran surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qada rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Materi yang kedua adalah at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Terdapat 3 cara. Yang pertama, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Terdapat dalam Quran surah At-Tin ayat 1-5. Yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda wujud yang di sekelilingnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat berbentuk benda, kejadian, peristiwa dan lain sebagainya. Terdapat dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 53. Metode cara yang kedua yaitu melalui cara Islam. Yang pertama dengan dalil naqli dan akal, terdapat dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10. Dan yang kedua melalui membenarkan, terdapat dalam Quran surat Qaf ayat 37. Nah, cara yang ketiga yaitu melalui metode selain Islam. Yaitu diantaranya dugaan dan hawa nafsu, terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 115. Yang kedua ragu-ragu, terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 50. Dan yang terakhir berakibat kufur, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 39. Alhamdulillah sekarang sudah berada pada ujung materi. Materi ketiga yaitu al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang pertama ada kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bergelimbang dengan kemaksiatan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua ada kesombongan. Kesombongan adalah suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kezaliman. Yang keempat kedustaan. Kedustaan merupakan suatu sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima sakaratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, kekurangan dari saya. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.